saya bersama Pangdam Jaya tidak akan ragu untuk melakukan tindakan yang tegas. FPI seperti membuat negara dalam negara. Mereka seperti punya hukum dan simbol sendiri, dan seperti tidak mengakui hukum dan simbol negara NKRI. Lihat saja, waktu Rizik Syihab mau dipanggil polisi untuk diperiksa terkait kerumunan yang disebabkan waktu pulang ke Indonesia. Para pendukungnya menghadang polisi dan tentara yang bertugas di mulut gang menuju rumah Rizik Syihab di Petamburan. Polisi dibuat seolah tidak berdaya. Mereka mencaci maki dan mengusir pergi seolah-olah merekalah yang berkuasa. Padahal polisi bukannya tidak mau bertindak keras, tetapi menjaga supaya stabilitas tetap terjaga. Jangan sampai malah terjadi kerusuhan yang mengorbankan banyak orang tidak berdosa. Tapi sikap polisi dan TNI ini ditafsirkan berbeda oleh pendukung Rizik Syihab. Mereka bersorak-sorai seolah sudah menang karena menganggap aparat tidak berdaya oleh mereka. Apa yang membuat pendukung Rizik Syihab begitu jumawa? Karena mereka menganggap bahwa jumlah massa mereka itu sangat besar, sehingga negara takut berhadapan dengan mereka. Dan halusinasi itu sudah mereka tunjukkan waktu demo 411 dan 212 pada tahun 2016. Waktu mereka bilang yang kumpul di Monas ada 8 juta orang. Halusinasi itu terbawa sampai sekarang, sehingga mereka yakin sekali kalau ada apa-apa 8 juta orang akan membela mereka. Apalagi mereka membawa-bawa nama Islam dan ulama. Masih ditambah gelar Habib dan cucu Nabi sebagai penguat. Orang yang tidak setuju, mereka dilabeli kafir dan PKI. Mereka menciptakan musuh dalam pikiran mereka sendiri dan yakin mereka ada di jalan kebenaran. Semakin dibiarkan pendukung Rizik Syihab, ini juga semakin kurang ajar. Mereka menantang-nantang TNI dan Polri dalam video dan provokasi mereka di media sosial, seolah negara di bawah kaki mereka, dan sikap ini yang membuat aparat menjadi geram. Kapolri pun mengganti Kapolda Metro dengan yang lebih tegas. Masalah ini harus segera dituntaskan. Jangan sampai berlarut-larut dan membangun stigma aparat lemah dan tunduk kepada mereka. Panggilan untuk Rizik supaya bisa memberikan klarifikasi dihadirkan, dan Rizik seperti biasa kabur-kaburan, mengaku sakit dan kena COVID. Ia dilarikan di rumah sakit Umi di Bogor. Disamperin kabur lewat pintu belakang. Tapi polisi juga nggak menyerah. Rizik dicari terus sampai dapat. Polisi nggak mau kecolongan lagi seperti dulu. Yang kaget tiba-tiba Rizik sudah ada di Saudi. Senin dini hari sekitar jam 3 pagi, 7 Desember 2020 di Tol Jakarta Cikampek, polisi mendeteksi ada mobil yang diduga ada Rizik di dalamnya. Polisi pun menghampiri mereka. Enggak diduga tiba-tiba dari dalam mobil keluar beberapa orang pengikut Rizik yang langsung menyerang polisi. Mereka ada yang bersenjata api dan pakai pelurin. Polisi pasti juga nggak mau mati konyol, langsung membalas tembakan mereka. Yang harus ditanyakan adalah, dari mana pendukung Rizik itu dapat senjata api? Kapan dan di mana mereka berlatih menggunakannya? Kepemilikan senjata api terlarang di Indonesia, apalagi dipakai untuk menyerang aparat. Maka itu sudah membahayakan keamanan negara. Maka seharusnya FPI layak disebut organisasi teroris, karena anggota-anggota mereka sudah berani menyerang untuk membunuh petugas kepolisian di lapangan. Ini harus benar-benar diselidiki
sampai tuntas. Kalau harus, pentolan-pentolan FPI yang selama ini selalu memprovokasi massa juga harus ditangkapi. Jadikan FPI sebagai organisasi terlarang, agar mudah menangkapi mereka semua. Kalau tidak dilarang, organisasi ini akan dianggap sebagai organisasi perjuangan dan memfitnah Islam, karena selalu berlindung di balik agama. Sudah saatnya negara membalikkan situasi keamanan di tangan aparat sebagai pengendali. Negara ini punya otoritas. Jangan sampai dikadal-kadali preman bersorban. Kalau FPI tidak dihajar, akan muncul peniru-penirunya di berbagai daerah. Dan kalau itu terjadi, akan lebih susah lagi nanti mengaturnya. Pak Polisi dan Pak TNI sudah saatnya menghadapi ormas seperti FPI dengan tangan besi. Kalau tidak, masyarakat nanti yang akan membuat komunitas-komunitas untuk melindungi diri mereka sendiri. Dan kalau itu terjadi, bisa saja ada gesekan di antara rakyat sipil yang melebar ke permasalahan suku, ras, dan agama. Api kecil harus dipadamkan, karena kalau sudah besar bisa membakar rumah kita. Demikian video kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam Wong Deso.